Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas tentang teknik pengolahan audio dan video yang kompetensi dasarnya 3.3, yaitu teknik pengambilan gambar menggunakan kamera. Pergerakan gambar menggunakan kamera. Oke, kita di pendahuluan. Gerakan kamera move on, merupakan sebuah aktivitas membangun suasana dramatik dalam sebuah shoot maupun film dengan cara menggerakkan kamera. Banyak alasan kenapa kamera harus digerakkan. Selain dapat membangun suasana dramatis, penggunaan gerakan kamera secara tepat dapat menciptakan visual yang lebih dinamis, mengarahkan perhatian penonton pada subjek tertentu, mengungkap maupun menyembunyikan dimensi ruang, dan dapat juga untuk menciptakan visual yang lebih ekspresif. Menggerakkan kamera dalam shoot film harusnya memiliki alasan-alasan yang cukup kuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari shoot tidak penting yang hanya akan memperpanjang durasi film namun tak mampu berbicara apapun. Ada 8 teknik dasar gerakan kamera yang dapat digunakan dalam pengambilan gambar, dan masing-masing teknis ini juga dapat dikombinasikan agar hasil visual menjadi lebih baik. Oke, ini 8 tadi teknik dasar gerakan kamera. Yang pertama, zoom atau zooming. Zooming merupakan teknik dasar, yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang focal length dari sudut sempit ke sudut panjang dan lebar. Yang kedua, dolly. Dolly track adalah pengambilan gambar mendekati atau menjauhi subjek. Yang ketiga, panning atau pan merupakan gerakan kamera menoleh ke kiri, pan left, ke kanan, pan right. Ada beberapa banyak fungsi dalam shoot melakukan panning meski pada prinsipnya dengan menggunakan gerakan yang sama. Yang keempat, crab. Crab adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping, berjalan sejajar dengan subjek. 5. Tilt. Tilt atau tilting adalah gerakan kamera secara vertikal, mendongak ke atas, dari bawah ke atas, tilt up. Kalau dari atas ke bawah, tilt down. 6. Pedestal. Pedestal atau disingkat dengan pad. Gerakan kamera dari atas pedestal yang bisa dinaik turunkan. Nah, yang ketujuh, arch. Ada gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Follow. Follow adalah gerakan kamera mengikuti objek bergerak, bisa dengan pen tilt atau pen dengan pen yang lainnya. Untuk menciptakan gambar yang lebih dinamis bisa juga menggunakan crane. Crane yang besar itu loh. Atau dapat juga dilakukan dengan cara handle menggunakan tangan. Pasti kalian sudah tahu sih 8 teknik ini. Nanti saya bakalan kasih contoh videonya. Kemungkinan besok. Karena video itu akan membantu sih. Ada video salah satu YouTuber yang terkenal juga. Dia membahas tentang teknik pengambilan gambar ini. Kita lanjut. Sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar itu terdapat 5 sudut pengambilan gambar. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, sehingga karakter dan pesan yang dikandung dalam setiap shot berbeda-beda pula. Kelima angle tersebut adalah bird A, bird high angle, A level, low angle, dan frog angle. Nah, bird A view, mata burung. Kenapa disebut mata burung? Karena juru kamera akan ambil posisi di bagian tertinggi untuk direkam hasilnya, seperti burung melihat kita. High angle yaitu sudut pengambilan gambar yang lebih rendah dari yang pertama. High angle merupakan pengambilan gambar di atas objek, seperti pengambilan gambar film yang tidak terlalu tinggi. Lanjut. Lanjut, A-level. A-level itu adalah gambar yang posisi kameranya sejajar dengan objek. Seperti kita melihat teman kita, mata kita sama-sama sejajar dengan dia. Low angle di bawah. Pengambilan gambarnya di bawah objek. Atau kalian sering nengok foto presiden, itu pengambilannya low angle. Karena akan menggambarkan orang itu terlihat lebih mempunyai kesan dominan.
Yang kelima, frog angle. Frog angle adalah mata kodok atau mata katak. Ini yang dilakukan juru kamera dalam ketinggian kamera sejajar dengan alas kaki. Dari bawah, kameranya diletakin di bawah. Kita lanjut. Frame size. Nah, frame size ini agak rumit. Sampai sekarang pun saya sering terlupa. Karena frame size ini adalah ukuran objek yang direkam dalam bingkai layar. Tabel berikut menjelaskan jenis-jenis frame. ELS, Extreme Long Shoot. Di situ kalian bisa baca. Nanti saya kasih datanya. Terus long shoot, medium long shoot, medium shoot, medium close up, big close up, atau extreme close up. Itu adalah 8 teknik frame size. Itu sering digunakan dalam pengambilan gambar. Nah, kita lanjut. Teknik pengambilan gambar. Ada beberapa teknik gambar yang bisa digunakan untuk menghasilkan gambar yang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, black light spot. Dalam teknik ini, pengambilan gambar memperlihatkan wajah yang terbayang. Wajah yang berbayang karena diabaikan oleh lensa kamera. Yang kedua, reflection shoot. Teknik ini membidik objek langsung ke sasaran, tapi dengan benda-benda yang mengandung bayangan. Seperti kalau reflektor itu seperti timah. Ya, seperti timah, dia akan menghasilkan cahaya matahari dan menembak ke muka si subjek. Door frame shoot. Dalam teknik ini, pengambilan gambar dilakukan dengan membuka sebuah pintu sedikit demi sedikit, kemudian melonggok ke dalamnya. Nah, itu seolah-olah kita sedang mengintip sih, melihat sedikit. Itu bisa dipadukan dengan ini tadi, dengan eye level. Itu bakalan bagus. Point of view. Point of view ini pasti kalian sering mendengarnya kan. Karena point of view ini adalah teknik kamera dengan posisi berada diagonal dengan objek. Atau ada dua jenis POV, yakni kamera dengan subjek dan kamera sebagai objek. Point of view, seperti kalian melihat seseorang dari mata kalian. Lanjut, jauh shoot. Jauh shoot ini pengambilan gambar yang biasanya objek tahu jika gambarnya akan di-shoot. Tetapi dalam teknik ini justru seolah-olah objek tidak tahu. Sehingga ketika kamera menyorot ke arahnya, dia terlihat kaget. Tapi dalam situasi ini dibuat dramatik. Yang G, framing with background. Dalam teknik ini, fokus tetap di depan, latar belakang dimunculkan dengan memberi kesan-kesan terhadap objek tujuan. Lanjut, the secret of foreground framing shoot. Dalam teknik ini, objek berada di depan, tapi background mempengaruhi dan ada kaitannya dengan objek. Lanjut, artificial highlight. Ini efek yang diciptakan oleh rambut atau cahaya dari rambut kalian. Yang lanjut, fast rod effect, yaitu teknik pengambilan gambar yang memperlihatkan juru kamera berada di dalam kendaraan yang sedang melaju kencang, seperti di film-film, movie, film terbaru. Ada sih film yang pakai motor, nanti di shoot itu juga pakai motoran orangnya, kameramennya. Walking shoot, yaitu pada teknik ini juru kamera mengikuti objek yang berjalan kesan yang ditampilkan adalah orang tersebut berjalan terburu-buru, padahal tidak. Lanjut, traveling shoot. Traveling shoot ini paling sering kalian gunakan kan, karena ini menampilkan keindahan alam seperti story-story kalian, itu namanya traveling shoot. Nah, itulah yang sering kalian gunakan. Lanjut, over shoulder shoot. Pada teknik ini, objek diambil melalui bahu pemain. Seperti mengambil gambar dari bahu, biar seperti bisa dapat point of view juga. Kita lanjut. Oh, sudah habis. Kita sudah habis dan ini banyak ya. Nanti siapa yang mau, saya kirim. Mungkin untuk kedepannya ini kan karena banyak nih. Materinya bakalan kita tentang kayak mana pengambil gambar ini dan itu. Saya juga bingung mau ngasihnya gimana. Karena saya kalau di sini buka YouTube banyak di YouTube. Atau kita buat grup saja.
grup tentang grup kita, teknik audio dan video, silahkan buat nanti masukin saya. Oke, terima kasih. Selamat bersenang-senang dengan teknik pengambilan kamera karena ini akan kita lakukan dengan senang hati karena saya suka metode pelajaran ini, kompetensi dasar ini, dan selamat pagi. Dah.